warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di tempat tambak dan sekarang kita mau wawancara. Langsung saja ya teman-teman. Kami sudah bersama dengan Bapak siapa Pak? Pak Pur. Pak Pur, ya baik Pak Pur. Pur punya tambak apa? Kalau di sini saya ya punya ada sedikit. Kalau tambak itu kan di sini kan biasanya gantian ya. Kalau kemarau itu buat garam, kalau musim penghujan itu biasanya diisi ikan bandeng. Ada yang punya modal besar ya paling di kasih faname atau udang windu kayak gitu. Oh, berarti baik. dua versi untuk tambak itu daya dan garam. Baik. Berarti punya banyak tambak ya? Ya enggak, ya satu peta aja. Oh. Kalau saya hanya punya satu peta, itu aja punyanya orang tua kayak gitu. Oh, baik. Berapa penghasilan atau omset per hari dari usaha ini, Pak? Kalau garam ya, kalau kita kan biasanya kan yang punya lahan itu kan bagi hasil dengan penggarap. Seumpama kita sehari itu dapat 200 atau 400 ribu, otomatis yang punya lahan itu ya setengahnya dari itu kayak gitu. Baik. Lalu modal pertama yang Anda keluarkan kira-kira berapa? Kalau garam sebetulnya itu minim modal ya Mbak. Itu paling ya tenaga aja. Kalau itu kan alatnya kayak slender, kayak garo itu kan istilahnya permanen ya. Beli satu alat ini bisa untuk beberapa musim kayak gitu. Kalau plastik pun yang membran itu sekali beli itu biasanya bisa sampai 3 tahun atau 4 tahun yang dirawat kayak gitu. Ya, itu yang kalau garam. Kalau yang bandeng gimana, Pak? Kalau bandeng biasanya kan kita tebar antara 4.000. Kalau 1 hektar itu biasanya kita isi 4.000 sampai 5.000. Tapi belakangan itu sekarang itu bandeng istilahnya di masyarakat itu untuk konsumsinya itu malah kurang laku. Kayak kemarin aja kan, sekarang kan yang biasanya permintaan itu yang banyak dari kayak orang-orang keluarga istilah kayak itu untuk apa hajatan atau ada resep ada apa kayak gitu. Tapi sekarang itu kan banyak yang pakai roti, pakai apa istilah telur ayam kayak itu. Jadi bandeng itu kan seakan-akan hanya untuk souvenir atau bingkisan-bingkisan aja kayak tanpa duri atau di presto kayak gitu aja. Oh, siap. Apakah Anda menggunakan jasa karyawan untuk membantu mengelola usaha? Kalau bandeng aja itu, kalau bandeng otomatis tidak Mbak. Karena sini kan biasanya kalau bandeng itu banyak yang alami. Kita tebar, paling ya kita kasih obat-obatan kalau ada istilahnya ikan-ikan yang pengganggu dari bandeng itu. Dan untuk penyubur tanah kita pakai paling pupuk-pupuk organik kimia kayak gitu. Oh, baik. Jadi kita sendiri yang nangani kayak gitu. Lalu apa cara yang Anda lakukan untuk mengelola kualitas produk? Bandeng sendiri ya, bandeng sendiri itu biasanya kalau saya rasa itu enak yang alami karena dia kan memang bandeng itu kan biasanya makannya plankton atau lumpur-lumpur yang kayak gitu. Kita juga ada beberapa orang sih di sekitar kita yang pakai pakan yang buatan tuh yang pelet itu hitung-hitungannya memang tidak terlalu besar ya untuk keuntungannya. Jadi ya sekitaran sini itu masih banyak yang alami kayak gitu, Mbak. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Tantangan apa yang dihadapi selama ini saat mengelola tambak bandeng? Bandeng sendiri itu yang memang yang tantangannya ya Mbak, itu harga jualnya otomatis. Kalau harga jualnya rendah otomatis kita untuk keuntungannya kan tidak ada. Dan sekarang itu bibit saya kira itu bagusan yang bibit yang alami ya, kayak dulu kecilan saya itu bibitnya kan bisa cari sendiri di alam itu pakai seser atau apa. Tapi sekarang itu pakai hitcher atau apa itu untuk perkembangannya itu agak lambat kayak kira kayak gitu.
upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Di daerah kami Mbak itu biasanya untuk mengantisipasi ya harga jual bandeng itu biasanya kan ya kayak tadi kita bikin presto atau apa kita dendeng atau apa. Di sini kan juga ada tempat wisata, jadi kita untuk pemasarannya kadang kita jual untuk pengunjung-pengunjung yang ada di jembatan mangrove ini, kita jual kayak gitu, kita tawarkan istilahnya kayak gitu. Bagaimana Anda menentukan harga jual produk? Untuk bandeng sendiri kan di sini kan banyak tambak Mbak. Itu biasanya yang menentukan itu biasanya bakul-bakulnya. Kayak kemarin aja kita itu stok banyak ya Mbak. Tapi untuk pasaran itu nggak ada yang tarik. Itu kan sampai kemarin tuh bandeng banyak yang nggak laku. Istilahnya itu banyak yang tidak terserap ke pasar ya. Jadi untuk menentukan harga bandeng itu biasanya kalah dengan tengkulak-tengkulak yang besar itu, dia yang malah menentukan. Untuk petani sebetulnya ya ingin memata harga yang tinggi otomatis. Makanya yang saya bilang tadi untuk itu ya kita tawarkan door to door ke istilahnya pengunjung ini untuk diserap ke pasar kayak gitu. Selama berdagang, apakah momen yang paling membanggakan untuk Anda? Kalau bandeng ya Mbak, itu biasanya yang pas laku-lakunya itu musim lebaran atau istilahnya banyak acara sedekah bumi atau sedekah laut, atau ada istilahnya upacara-upacara pernikahan, segitanan, itu kan banyak pemesan itu. Nah, itu yang harga momen yang paling bagus untuk jual ikan bandeng biasanya kayak gitu. Oke. Apa arti usaha ini untuk Anda? Kalau saya sendiri ya yang punya tambak itu memang bandeng di daerah kita itu hanya istilahnya sampingan. Karena kata-kata di sini tambak itu kan banyak yang garam ya Mbak. Jadi bandeng ini hanya sampingan. Jadi musim penghujan itu kan garam sudah nggak bisa dibuat lagi. Nah, untuk mengisi kekosongan tambak itu otomatis petani-petani tambak atau yang punya lahan tambak itu diisi bandeng atau udang windu atau udang faname kayak gitu. Apa pesan Anda untuk sesama pedagang? Kalau sesama pedagang ya Mbak, memang beberapa tahun ini kan bandeng agak kurang laku di pasaran. Jadi kita meminta ya dari UMKM atau pedagang-pedagang besar itu supaya bandeng ini gimana caranya komoditas bandeng ini bisa laku, kayak dijual di daerah-daerah lain itu kan bisa juga. Wong bandeng itu istilahnya termasuk ikan yang termasuk awet. Jadi kita kirim ke Jakarta atau apa itu kan kelihatannya masih kuat. Nah, kayak gitu. Oh iya, terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih. Sekian wawancara kami hari ini dengan petani petambak bandeng yaitu Pak Pur. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Mbak.